Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 60 sampai dengan 71. Nah, adik-adik, ini ada Siti ya. Kemudian kata Siti, nah Kak Rina aktifkan penanya dahulu. Nah, ini kata Siti, aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan sendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Nah, adik-adik, Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini ya, ada gambar foto. Yang sebelah kiri ini adalah simbol Tugu Yogyakarta. Yang kanan ini Candi Prambanan. Adik-adik pernah datang ke sana nggak ya? Nah, kalau pernah mungkin bisa bercerita gimana pengalamannya pergi ke sana ya. Nah, kemudian berikutnya lagi ada upacara adat Grebek Mulut ya. Ini biasanya nanti berebut adik-adik, ada buah-buahan dan lain-lain ya. Kemudian transportasi yang masih ada, alat transportasi tradisional yang masih ada, biasanya andong ya. Ini biasanya selain untuk transportasi, untuk wisata ya, untuk melihat-lihat sekitar. Nah, adik-adik, setiap daerah pasti punya keunikan sendiri. Nah, termasuk daerah tempat tinggalmu. Adik-adik tahu nggak apa sih keunikan daerah tempat tinggal adik-adik? Nah, tuliskan keunikan dari tempat tinggal adik-adik di kolom berikut ini ya. Misalnya bisa keunikan fisik ya, seperti misalnya sungainya, gunung, sawahnya, atau bentuk rumah. Bisa juga dari keunikan sosial budaya, seperti misalnya adat istiadat, seni, dan juga bahasa. Karina contohkan ya di sini. Misalnya di sini saya tinggal di lingkungan yang masih asri ya. Kemudian ya, ada aliran sungai di dekat perbatasan desa. Masih banyak lahan persawahan dan perkebunan dan masyarakat hidup dengan rukun dan damai. Namun sayangnya sebagian masyarakat masih suka membuang sampah di sungai meskipun sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Kesadaran masyarakat masih kurang. Ya, itu contoh ceritanya. Yang berikutnya ini ada teks cerita judulnya Roro Jonggrang. Ini bisa adik-adik baca dahulu ya adik-adik. Kemudian nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, ini dia. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi ya di subtema 1. Nah, masih ingat nggak adik-adik tentang cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Yaitu cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang saja. Nah, cerita fiksi ini dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan adik-adik. Nah, kemudian yang nomor 2, sebutkan tokoh utama pada bacaan yang berjudul Roro Jonggrang tadi. Tokoh utama tentunya si Roro Jonggrang sendiri ya, dan juga ada Bandung Bondowoso. Nomor 3, sebutkan tokoh tambahan ya pada bacaan berjudul Roro Jonggrang. Tambahannya tokohnya yaitu ada Bisumi, Paradayang, dan pasukan jin. Nah, kemudian adik-adik Siti berwisata ke Candi Prambanan ya, kemudian dia melihat petugas kebersihan membersihkan candi. Nah, biasanya kalau petugas kebersihan membawa kereta dorong atau gerobak atau tempat untuk mengambil sampah-sampahnya dan juga untuk menaruh alat-alat kebersihannya ya. Nah, coba adik-adik masih ingat nggak tentang gaya ya? Nah, menurut adik-adik, apakah petugas kebersihan yang di sini nih dia melakukan gaya? Coba jelaskan. Nah, adik-adik, di sini satu orang petugas kebersihan melakukan gaya menarik
Ya, ini yang menarik. Kemudian yang mendorong yang ini. Ya, jadi ada dua gaya menarik, dan gaya mendorong. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Ya. Nah, kemudian adik-adik ini ada percobaan menendang dan menghentikan bola. Ya. Nah, lakukan kegiatan ini dengan sepak bola seperti ini ya. Kemudian berpasangan, bolanya letakkan di lantai, kemudian tendang ke arah temanmu. Ya, pelan-pelan ya. Kemudian minta temanmu menghentikan gerakan bola seperti ini ya. Jadi yang satu menendang, ya. Kemudian yang satu lagi menghentikan bola yang datang ke arahnya. Sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Nah, bola yang ditendang akan mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak ya. Tadinya kan dia diam di sini. Ya, kemudian ditendang lalu dia akan bergerak ya, menjauhi orang yang menendang. Kemudian nomor 2, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Ketika bola dihentikan akan mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. Nomor 3, kamu menggerakkan bola dengan gaya, temanmu menghentikan gerakan bola juga dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh? Gaya dapat mempengaruhi bola diam menjadi bergerak, gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Percobaan yang kedua, menarik mobil mainan. Yang pertama, siapkan mobil mainan seperti ini ya. Kemudian ikat bagian depannya seperti ini, lalu berikan seutas tali ya, seperti ini nih. Lalu ditarik perlahan ya, semakin lama semakin cepat. Ya, kemudian tarik mainan mobil lurus ke depan lalu belok ke arah mobil mainan ya. Nah, seperti ini. Kita akan menjawab pertanyaan terkait percobaan tadi. Yang nomor 1, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Iya ya, jadi terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. Kemudian perubahan apa? Nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat. Terjadi perubahan kecepatan pada gerakan mobil mainan ya. Yang ketiga, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh? Ya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan mobil mainan. Yang keempat, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Nah, iya, terjadi perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan. Kemudian, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Nah, adik-adik, mobil mainan yang digerakkan dari lurus lalu berbelok, ini terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan, ya. Lalu kita sudah sampai di nomor 6. Kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah gaya dapat mempengaruhi arah gerak mobil mainan ya. Nah, kemudian gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nah, ini ya, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, kemudian juga benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat, dan juga arahnya. Ya. Nah, sekarang kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Ada 5 ya. Nah, di sini Kak Rina sudah contohkan di sebelah kanan. Yang pertama, bola yang awalnya diam akan bergerak. Nah, Kak Rina geser sedikit. Ya, akan bergerak ketika ditendang. Kedua, besi yang awalnya diam jika didekatkan dengan magnet, maka akan tertarik dan menempel pada magnet. Lalu biji karambol ya, adik-adik tahu karambol nggak ya? Permainan yang bentuknya kotak seperti ini, ya. Lalu nanti kita akan menyentil ya, biasa menyentil gitu, nanti ada beberapa seperti koin bentuknya ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu tadi akan berubah arah setelah dipukul. Mobil berbelok setelah kemudi diputar ke kanan atau ke kiri, lalu kiper menepis bola yang diarahkan ke gawang. Nah, kemudian di bagian terakhir renungkan apa yang kamu pelajari di kegiatan hari ini. Tadi kita belajar tentang teks fiksi ya, Roro Jonggrang, kemudian gaya dan gerak. Lalu yang berikutnya, materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Nah, ini disesuaikan ya dengan kondisi adik-adik yang mana yang sudah paham. Misalnya, tentang teks fiksi atau tentang gaya atau gerak tadi.
Lalu materi apa yang belum kamu pahami? Ini juga sesuaikan dengan kondisi adik-adik misalnya, yang belum adik-adik pahami tentang fiksi, tentang gaya atau gerak. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai materi yang dipelajari? Misalnya, apa nih, misalnya saya ingin mengetahui lebih banyak, tentang pengaruh gaya terhadap benda, ya itu contoh saja. Nah, kemudian bagaimana perasaanmu selama belajar? Beri centang misalnya yang ini senang, yang ini biasa atau tidak senang ya. Kita bisa centang yang sesuai dengan kondisi adik-adik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.